wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nurul Fadlillah, fresh graduate dari program studi statistika dengan konsentrasi data science dan IPK 3,78. Saya memiliki minat besar dalam bidang analisis data serta business analytics. Selama masa studi, saya aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi, kepanitiaan, proyek akademik, hingga magang. Saya juga pernah mengikuti project-based virtual internship di bidang Big Data Analytics, serta baru saja menyelesaikan bootcamp data analysis, di mana dari situ saya belajar banyak hal terkait SQL, Python, hingga visualisasi data dalam dunia kerja. Melalui pengalaman tersebut, saya berhasil mengembangkan kemampuan saya, baik hard skill maupun soft skill, yang sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Saya adalah pribadi yang senang mempelajari hal baru, cepat beradaptasi, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Motivasi saya dalam mengikuti Digistar Class Intern 2025 ini adalah untuk terus mengembangkan diri saya, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam transformasi digital di Telkom. Saya percaya bahwa program ini memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk belajar langsung dalam ekosistem digital Telkom yang inovatif. Secara khusus, saya sangat tertarik pada role business analyst karena peran ini menuntut kemampuan memahami kebutuhan bisnis, menganalisis data, serta menerjemahkannya menjadi rekomendasi yang tepat guna. Dengan latar belakang saya di bidang statistika dan data science, saya percaya dapat memberikan insight berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik, belajar dengan cepat, serta beradaptasi dengan budaya kerja di Telkom. Selain itu, saya juga siap untuk berkomitmen mengasah kemampuan komunikasi saya, problem solving, serta kolaborasi lintas tim agar dapat memberikan solusi yang berdampak nyata bagi perusahaan. Saat ini, saya baru saja menyelesaikan bootcamp data analysis, di mana saya mengerjakan berbagai mini task mulai dari SQL, Python, hingga visualisasi data. Hasil pengerjaannya juga saya bagikan melalui LinkedIn sebagai portofolio saya, sekaligus dokumentasi pembelajaran. Selain itu, saya juga mengikuti final project yang dikerjakan secara berkelompok dan berkontribusi aktif mulai dari analisis data hingga penyusunan insight-nya. Di luar itu, saya sedang fokus untuk mencari peluang kerja, serta terus mengasah skill saya agar semakin siap dalam menghadapi dunia profesional. Salah satu proyek yang paling menarik bagi saya adalah tugas akhir saya yang berjudul Segmentasi Produk Makanan dan Minuman berdasarkan informasi nilai gizi menggunakan metode DBSCAN pada produk kategori kembang gula atau permen dan coklat. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh rencana BPOM dalam penerapan Nutri-Level pada pangan olahan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak atau kita singkat GGL untuk menekan kasus diabetes di Indonesia. Dalam proyek ini, saya berperan penuh mulai dari pengumpulan data, pre-processing, eksplorasi data, hingga penerapan metode clusteringnya. Proyek ini saya kerjakan mulai dari bulan September 2024 hingga Maret 2025 dengan RStudio sebagai tools utamanya. Nah, dalam pengerjaan proyek ini tentunya ada beberapa kendala atau tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, sulitnya menentukan parameter optimal di DBSCAN agar hasil clusteringnya itu valid dan representatif. Nah, untuk mengatasinya, saya melakukan beberapa eksperimen dengan mencoba beberapa kombinasi parameter. Nah, kemudian di awal juga saya menghadapi kendala terkait harus mempelajari dasar-dasar ilmu gizinya, seperti pengertian takaran saji, batas asupan GGL harian, hingga kaitannya dengan diabetes. Nah, karena masih awam terhadap hal tersebut, saya berusaha keras untuk belajar secara mandiri terlebih dahulu melalui buku dan jurnal ilmiahnya. Hasil akhir dari penelitian ini, dari 375 produk yang saya kumpulkan, terbentuk 2 klaster dan 133 noise. Klaster 1 berisi produk dengan GGL rendah, dan klaster 2 berisi produk dengan GGL tinggi. Nah, temuan ini dapat membantu konsumen, khususnya penderita diabetes, untuk lebih selektif dalam memilih produk makanan dan minumannya. Selain menghasilkan insight tersebut, penelitian ini juga saya kembangkan lebih lanjut hingga berhasil dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah berbahasa Inggris, sehingga hasilnya dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak terkait. Perasaan saya saat mengerjakan proyek ini tentunya sangat senang dan bangga, karena menurut saya proyek ini tidak hanya menarik secara akademik, tetapi juga hasilnya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih lagi, penelitian seperti ini masih jarang dilakukan, sehingga memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dalam mendukung analisis data, saya terbiasa untuk menggunakan beberapa tools.
Untuk pengolahan data, saya terbiasa menggunakan SQL dan Python. Keduanya saya kuasai di level sekitar 7/10, serta RStudio di level sekitar 8/10. Nah, untuk visualisasi datanya, saya terbiasa untuk menggunakan Looker Studio, di mana saya menilai kemampuan diri saya di level 8/10, serta Power BI dan Tableau di level sekitar 7/10 untuk membuat dashboard interaktif. Nah, selain itu, saya juga terbiasa untuk menggunakan tools pendukung, yaitu Microsoft Office dan juga Google Workspace, terutama Excel dan Spreadsheet, di mana saya menilai kemampuan saya di level sekitar 8/10. Dengan menggunakan tools-tools ini, saya yakin dapat mengolah data dari awal hingga menyajikannya menjadi insight yang lebih mudah dipahami. Dengan pengalaman akademik, proyek, serta motivasi untuk terus belajar, saya yakin dapat memberikan kontribusi positif sebagai Business Analyst Intern di Telkom. Terima kasih atas kesempatan ini, saya sangat antusias dan tidak sabar untuk menantikan menjadi bagian dari Digistar Kelas Intern 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.